Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom Rahayu. Kami dari kelompok 11 kelas 2025H dari Prodi Sistem Informasi akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Time Series Jumlah Penumpang Kereta Api di Pulau Jawa. Tapi sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Paramita dengan NIM 250512144242. Perkenalkan, nama saya Amanda Zaskia Arsa dengan NIM 250512142628. Hal yang melatar belakangi proyek kami yaitu kereta api merupakan salah satu moda transportasi utama di Indonesia serta berbagai tempat khususnya di Pulau Jawa karena mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar dan memiliki jadwal yang relatif stabil. Setelah masa pandemi, mobilitas masyarakat kembali meningkat dan berdampak pada jumlah penumpang kereta api. Namun, jumlah penumpang tersebut mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu sehingga perlu dianalisis secara statistik untuk memahami polanya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola jumlah penumpang kereta api serta menghasilkan peramalan jumlah penumpang di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tren dan menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan layanan transportasi. Slide ini menunjukkan peta konsep pembahasan penelitian kami. Proses dimulai dari pengumpulan data, kemudian dilakukan eksplorasi data dan uji kestasioneran. Selanjutnya dilakukan pemodelan, pemeriksaan kelayakan model hingga menghasilkan peramalan dan kesimpulan. Selanjutnya, pemaparan metode dan hasil akan dijelaskan oleh rekan saya, Amanda. Selanjutnya, terdapat data dan sumber data. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa jumlah penumpang kereta api bulanan. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan periode pengamatan Januari 2022 hingga Desember 2024, sehingga terdapat 36 data observasi. Selanjutnya, terdapat metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deret waktu. Pendekatan ini dipilih karena data disusun berdasarkan urutan waktu dan dianalisis untuk melihat pola historis serta peramalan ke depan. Berikutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap, dimulai dari eksplorasi data, uji kestasioneran, dan penyesuaian data. Selanjutnya dilakukan identifikasi model, estimasi parameter, pemeriksaan diagnostik, dan proses peramalan. Selanjutnya analisis eksploratif data. Berdasarkan grafik deret waktu, terlihat bahwa jumlah penumpang kereta api menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, terdapat fluktuasi jumlah penumpang antar bulan yang menunjukkan bahwa data belum bersifat stasioner. Berikut grafik deret waktu jumlah penumpang kereta api bulanan selama periode Januari 2022 hingga Desember 2024. Selanjutnya ACF dan PACF data awal. Grafik ACF dan PACF menunjukkan adanya autokorelasi yang signifikan pada beberapa leg awal. Hal ini mengindikasikan bahwa data belum stasioner dan memerlukan pemodelan lanjutan. Berikut grafik ACF dan PACF data awal. Selanjutnya, model ARIMA atau SARIMA terpilih. Berdasarkan hasil analisis, model yang digunakan mampu menangkap pola tren dan musiman pada data. Model ini dipilih karena memenuhi kriteria kelayakan dan sesuai dengan karakteristik data bulanan. Berikut hasil estimasi parameter model ARIMA atau SARIMA.
Berdasarkan hasil estimasi parameter, komponen musiman Sarima 12 memiliki nilai p-value kurang dari 0,05 sehingga signifikan secara statistik. Sementara itu, komponen Arima 1 tidak signifikan. Namun demikian, model tetap dipertahankan karena secara keseluruhan memenuhi kriteria diagnostik dan mampu menangkap pola musiman data. Selanjutnya, diagnostik model. Hasil diagnostik menunjukkan bahwa residual model tidak memiliki autokorelasi yang signifikan. Selain itu, hasil uji statistik menunjukkan bahwa residual bersifat acak sehingga model dinyatakan layak digunakan. Berikut grafik analisis autokorelasi rasional. Selanjutnya terdapat hasil uji Young-Box. Lalu grafik histogram. Berikutnya terdapat hasil peramalan. Berdasarkan hasil peramalan, jumlah penumpang kereta api diperkirakan akan terus mengalami peningkatan pada periode mendatang. Pola peramalan mengikuti tren historis Tata dan menunjukkan tingkat ketidakpastian yang masih dapat diterima. Berikut grafik peramalan. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan kembali oleh rekan saya, Widya. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari hasil proyek kami adalah, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa analisis deret waktu mampu menggambarkan perubahan pola jumlah penumpang kereta api dengan baik. Hasil peramalan yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan layanan transportasi. Baik, sekian hasil proyek dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Kami tutup dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.